Preview. 3 orang anak laki-laki yang mana mereka ini terdiri dari Jimmy Marcum, Sean Devine, dan Dave Boyle sedang menuliskan nama mereka bertiga di aspal jalanan kota Boston yang masih basah. Ketika kemudian 2 orang pria paruh baya yang mengaku sebagai polisi mendatangi mereka. Si pria yang terlihat garang ini mengintimidasi ketiga bocah itu karena mereka dianggap sudah merusak jalanan tersebut yang baru diperbaiki. Setelah menanyakan alamat dari ketiga bocah itu, si pria garang ini kemudian membawa Dave Boyle yang alamatnya kebetulan agak jauh dari lokasi mereka sedang berada. Dave dibawa pergi dan disekap di sebuah rumah yang kosong sampai 3 hari lamanya, karena ternyata kedua lelaki asing yang mengaku sebagai polisi itu adalah 2 orang predator anak kecil. Dave mendapatkan perlakuan yang nista dari kedua pedofil tersebut, sampai akhirnya di hari keempat, dia berhasil melarikan diri dari rumah kosong itu. Dave terlihat sangat trauma, dia cuma bisa melambaikan tangannya kepada kedua sahabatnya, Jimmy dan Sean dari balik jendela. 25 tahun kemudian, ketiga anak lelaki itu tumbuh dan mereka masih tinggal di Boston, meskipun mereka kini telah menjalani kehidupannya masing-masing. Jimmy menjalankan sebuah toko kelontong, Sean bekerja sebagai seorang detektif di kepolisian negara bagian Massachusetts. Sementara itu, Dave Boyle sekarang adalah seorang buruh proyek konstruksi. Kejadian penculikan dan pemerkosaan yang melibatkannya sebagai korban di masa lalu masih terus menghantui Dave hingga saat ini. Jimmy ini mempunyai 3 orang anak perempuan dan salah satunya sedang dalam usia yang mekar-mekarnya. Namanya Katie yang merupakan anak Jimmy dari mendiang istri pertamanya. Suatu hari ia meminta izin untuk pulang malam kepada ayahnya karena ia bilang akan mengadakan pesta dengan teman-temannya. Di saat itu, ia mengucapkan kata perpisahan kepada ayahnya layaknya ia hendak pergi jauh. Katie masuk ke dalam mobilnya, dan di dalam mobilnya ini ternyata sudah ada seorang cowok yang menungguinya di sana. Anak ini bernama Brandon, yang merupakan pacarnya Katie. Namun karena sesuatu hal, mereka sepertinya merahasiakan hubungan mereka dari Jimmy, dan Brandon sangat ketakutan kalau Jimmy memergokinya bareng dengan anak perempuannya itu. Malamnya di sebuah bar, Dave menghabiskan waktu menikmati bir, nonton pertandingan baseball, dan Katie datang kemudian ke dalam bar tersebut bersama teman-temannya. Mereka mabuk dan nari-nari gak jelas di bar itu, sampai naik ke meja bar pula seperti yang sedang merayakan sesuatu. Dave memandangi tingkah ketiga anak cewek ini. Dia mengenali salah seorang di antara mereka yang mana itu adalah Katie, anak seorang teman lamanya, Jimmy Marcum. Malam itu Dave pulang pukul 3 subuh membangunkan Celeste, istrinya yang sedari tadi sudah khawatir menunggunya. Dave pulang dalam keadaan berlumuran darah. Dia bilang bahwa dia berkelahi dengan seseorang yang berusaha merampoknya. Dave terlihat sangat guncang. Ia bilang bahwa sangat mungkin ia telah melakukan pembunuhan. Ia mengaku saat marah dengan orang itu, dia hilang kontrol dan dengan kalap memukuli orang itu sampai mati. Istrinya pun berusaha untuk menenangkannya. Pagi itu Jimmy mendapat laporan bahwa Katie nggak datang ke toko mereka. Sementara mestinya saat itu giliran dia yang jaga toko. Jimmy bergegas pergi ke toko untuk membantu pegawainya yang cuma seorang diri melayani pelanggan, sementara toko lagi rame-ramenya. Jimmy kemudian pergi menuju gereja ketika seorang pegawai lain datang untuk menggantikan posisi jaga Katie. Tidak lama berselang, pihak Polda Massachusetts menerima kabar sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Penn Park, yang mana lokasinya berdekatan dengan kawasan tempat tinggal Jimmy. Sean ditugaskan untuk turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Di lokasi itu, polisi mendapatkan mobil korban yang terdampar begitu saja di pinggir jalanan dengan bercak-bercak darah yang menandai kursi mobil tersebut. Setelah diperiksa nomor mobilnya, polisi mendapatkan keterangan bahwa mobil itu terdaftar atas nama Catherine Marcum, anaknya Jimmy. Sean pusing melihat fakta ini, mau bilang apa dia sama temannya. Kemudian beberapa mobil polisi dengan sirine yang dibunyikan lewat ke gereja yang sedang dihadiri oleh Jimmy. Segera hal itu menjadi pusat perhatian warga. Jimmy yang khawatir karena Katie masih belum pulang lantas ikut pula mendatangi kerumunan itu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menerobos barisan warga, ia melihat bahwa mobil yang menjadi objek penyidikan di TKP adalah mobil anaknya, Katie. Jimmy segera memanggil rekannya The Savage Brothers untuk membantunya berusaha merangsek masuk ke areal TKP. Sean yang berada di taman untuk mencari tubuh korban mendapatkan laporan bahwa seseorang yang diindikasi bahwa itu adalah Jimmy sedang berusaha masuk ke areal pemeriksaan polisi. Dia kemudian mendatangi temannya untuk berusaha menenangkannya meskipun ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut tentang keberadaan Katie. Kemudian laporan dari petugas di TKP datang, korban ditemukan di sebuah lubang bekas kandang beruang di taman. Sean segera OTW TKP dan meminta petugas agar menahan Jimmy dan temannya yang preman ini agar tidak menerobos masuk.
Sean memeriksa korban yang mati teraniaya secara tragis itu dan benar itu adalah mayat Katie. Badannya penuh dengan luka memar bekas pukulan sebuah benda tumpul dan kepalanya bocor kena peluru kaliber 38. Secara tidak terduga, Jimmy dan temannya berhasil masuk menuju TKP dan bergerak menuju lokasi mayat Katie ditemukan dan dia segera ditahan oleh para petugas yang berkumpul di lokasi itu. Jimmy berontak tetap berusaha masuk, namun sekelompok petugas kepolisian yang jumlahnya banyak itu berhasil menahan dan menyeretnya keluar dari TKP. Jimmy berteriak histeris mendapatkan kenyataan bahwa anaknya telah mati dengan tragis. Layaknya seorang macan yang sedang terluka, dia pun mengaum sekencang mungkin. Di rumahnya Dave, Celeste mencari berita di koran yang menulis berita mengenai kematian seseorang yang mungkin jadi korban pemukulan Dave tadi malam. Tapi ia tidak menemukan berita mengenai kejadian tersebut. Ia ingin meyakinkan apakah benar suaminya memang telah benar-benar melakukan pembunuhan seperti yang diakuinya. Kemudian saat itu dari breaking news di televisi, muncul berita penyelidikan tentang kasus terbunuhnya seorang perempuan di Jalan Sydney, lokasi kejadian terbunuhnya Katie yang sedang dilakukan penyidikan oleh polisi. Celeste jadi curiga mendapatkan fakta itu. Di kantor polisi dengan ditemani oleh Sean, sahabatnya, Jimmy mengidentifikasi mayat dari korban. Setelah itu dia memberi keterangan tentang hal kecil yang terjadi mengenai Katie sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Jimmy mengungkapkan tentang cara Katie memandangnya saat ia mengucapkan selamat tinggal dan kedatangan Brandon ke tokonya pagi hari saat terjadinya kasus itu. Dalam percakapan ini diketahui bahwa Jimmy pernah melakukan tindak kriminal yang menyebabkan ia dikurung di penjara. Jimmy dan istrinya kemudian pergi karena ia merasa masih terlalu emosional untuk memberikan keterangan dan berjanji ia akan memberikan lagi keterangan besok hari di rumahnya. Sean dan Whitey, partnernya, kemudian mencari kesaksian-kesaksian dari penduduk di sekitar lokasi kejadian. Dari keterangan seorang wanita tua, dia mendengar bahwa suara seorang wanita terdengar menyapa dengan seruan "Hai" sebelum terdengar suara tembakan. Tidak terdengar suara jeritan atau suara seolah seseorang dalam ketakutan. Kemudian mereka mendatangi rumah teman-temannya Katie dan mendapat keterangan bahwa malam itu sedianya Katie akan pergi kabur menuju Las Vegas bersama pacarnya, yaitu si Brandon Harris. Kemudian mereka mendatangi Brandon ke rumahnya. Brandon sangat sedih mendengar kabar kematian pacarnya. Baru saat itu ia mendengar kabar tersebut. Ia memberi kesaksian bahwa ia tidak membunuh Katie dan bersedia untuk dites dengan alat pendeteksi kebohongan untuk memperkuat kesaksiannya. Brandon ini tinggal bersama seorang adiknya yang sering dipanggil Silent Ray dan ibunya, sementara ayahnya sudah menghilang tanpa jejak. Sementara itu Jimmy mendapat kunjungan dari sahabat dan saudaranya yang berkabung atas meninggalnya Katie. Di sana saat itu hadir pula Dave dan istrinya, Celeste, yang rupanya sepupuan dengan Anna, istrinya Jimmy. Celeste membantu-bantu sepupunya menyediakan makanan untuk tamu yang hadir. Jimmy saat itu masih dalam keadaan yang berduka, sangat dalam. Ia tidak sanggup untuk berlama-lama menyapa tamu. Ia keluar untuk menyendiri di halaman rumah dan kemudian bertemu dengan Dave yang kebetulan lagi keluar untuk merokok. Kedua sobat lama ini akhirnya berbincang lagi setelah sekian lama. Tidak seperti kepada tamu di dalam di mana Jimmy sangat berusaha untuk menjaga diri dan menjaga wibawanya. Di depan Dave, Jimmy curhat abis-abisan tentang betapa ia sangat mencintai anak perempuannya dan betapa ia sangat menyesal telah meninggalkan anaknya itu tanpa kasih sayang seorang ayah karena waktu yang terhabiskan untuk ia mendekam di dalam penjara. Jimmy sangat terpukul dengan kematian anaknya ini yang meninggal di usia yang masih sangat muda. Dave yang sangat mengerti bagaimana rasanya berduka, bersimpati dengan musibah yang menimpa Jimmy. Kejadian yang memilukan ini membuat mereka kembali jadi teman baik. Celeste masih ikut bantu-bantu di rumah Jimmy sampai tamu sudah pada pulang. Dia menyatakan bersimpati atas meninggalnya Katie dan meminta Jimmy agar ia sabar dan tabah. Jimmy sangat apresiasi terhadap bantuan Celeste. Celeste kemudian pulang ke rumah. Dave sedang ada di sana habis menidurkan anak lelakinya yang sangat ia lindungi. Kemudian Celeste ngebahas lagi soal kasus pemukulan yang dilakukan oleh Dave yang masih belum ada beritanya di surat kabar. Dave mulai terganggu, istrinya balik lagi ngungkit-ngungkit masalah tersebut. Celeste ngeri melihat reaksi dari suaminya ini. Rasa curiganya jadi makin timbul. Karena Dave termasuk salah seorang pengunjung bar yang terakhir dikunjungi oleh Katie, Sean kemudian mengunjungi teman lamanya itu untuk meminta keterangannya. Jabat tanganlah kedua teman lama itu yang mana Sean sedang kembali ditemani oleh Whitey, partnernya. Tidak ada hal yang aneh. Dave memberi keterangan seperti biasa bahwa ia melihat Katie masuk bar, nari-nari biasa dan Katie pulang duluan daripadanya. Sekitar jam 1-an malam katanya. Namun demikian Sean dan Whitey curiga melihat tangan Dave yang terlihat cedera. Sean dan Whitey sorenya hendak mengunjungi rumah Jimmy dan di sana mereka kembali bertemu dengan Dave. Kali ini Whitey menanyakan perihal cedera di tangan Dave dan Dave bilang bahwa itu kejepit tong sampah katanya. Terdengar seperti sebuah bualan.
Sementara Whitey masuk duluan ke rumah, Sean menyempatkan berbicara dengan Celeste yang tiba-tiba pergi dari rumah Jimmy ketika ia melihat kedua detektif ini datang ke rumah tersebut. Sean menanyakan jam berapa Dave pulang sewaktu malam terjadinya pembunuhan terhadap Katie. Mendengar pertanyaan itu, Celeste langsung grogi dan bertanya, "Apakah kamu menduga bahwa Dave pembunuh Katie?" Sean kaget juga mendengar pertanyaan balik itu. Ia menyangkal, "Enggak kok, cuma pemeriksaan rutin aja," katanya. Tapi setelah itu Celeste malah makin grogi. Dia pamit duluan pergi karena dia lagi buru-buru, katanya. Kemudian di dalam rumah, Sean dan Whitey mengabari Jimmy bahwa malam itu Katie dan Brendan akan kabur menuju Las Vegas untuk menikah secara diam-diam di sana. Tapi mereka sudah memeriksa Brendan dan anak itu sudah menjalani tes kebohongan dan mereka meyakini bahwa Brendan bukan pembunuh Katie. Sean yang penasaran ini lalu menanyakan kenapa Jimmy begitu benci sama anak itu, si Brendan ini. Jimmy menceritakan tentang ayahnya Brendan yang sering dipanggil sebagai Just Ray, yang mana orangnya ini seorang kriminal, brengsek dan gak tahu tanggung jawab pula, katanya. Dia meninggalkan keluarganya ketika Brendan masih kecil. Jimmy gak mau anaknya dekat dengan Brendan karena dia meyakini kalau sifat anak gak akan jauh dari kelakuan ayahnya. Buah apel jatuh gak akan jauh dari pohonnya. Tensi timbul kemudian ketika Jimmy yang sedari awal dengan bantuan The Savage Brothers sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus anaknya meminta deadline dari kedua detektif ini. Dia sepertinya akan bertindak sendiri apabila para polisi dirasa lambat menangani kasus tersebut. Sementara Whitey dan Sean meminta Jimmy untuk mundur dan tidak mengintervensi tugas polisi. Namun Jimmy yang preman ini sepertinya bukan tipikal orang yang suka mengikuti aturan meskipun di bawah ancaman. Balik ke kantor polisi, Sean dan Whitey mendapatkan laporan dari divisi balistik tentang peluru yang telah membunuh Katie. Pistol yang menembak Katie merupakan sebuah pistol Smith Wesson kaliber 38 dan sebuah fakta yang menarik, pistol tersebut pernah dipakai untuk melakukan perampokan di sebuah toko minuman pada tahun 1984 yang lalu. Toko minuman tersebut adalah Looney Liquor. Polisi menyimpan data kasusnya berikut data dari peluru tersebut. Sean dan Whitey melanjutkan investigasi mereka ke toko minuman Looney Liquor yang pemiliknya sekarang udah kakek-kakek. Si kakek ini menceritakan kejadian perampokan yang pernah menimpa tokonya beberapa tahun yang lalu, dan dia tanpa masih ingat persis apa yang terjadi. Keterangan yang diberikannya sangat detail. Ketika Sean menanyakan pelaku dari perampokan tersebut, si kakek itu menyebutkan nama Ray Harris, Just Ray Harris, ayahnya Brendan Harris, dan dia yakin dengan keterangannya itu. Setelah merenung lama di sebuah tempat, Celeste kemudian pulang ke rumahnya dan menemukan Dave lagi sendirian bergelap ria sedang menonton sebuah film. Dave kemudian menanyakan dari mana aja Celeste baru pulang selarut itu. Celeste menjawab bahwa ia dari pinggir sungai memikirkan sesuatu yang selama ini dipikirkannya malam di saat Katie terbunuh. Dave kemudian menanyakan apakah Celeste mencurigai dirinya telah membunuh Katie. Ia merasa bahwa belakangan ini Celeste seperti yang menjauh darinya. Apakah kalau diriku pulang dengan tangan berdarah jadi otomatis aku pembunuh Katie? Dave terlihat dalam keadaan jiwa yang gelap dan penuh amarah. Celeste makin bingung dan ngeri melihat reaksi suaminya. Dave saat itu lebih memikirkan kedua sosok orang namanya Henry sama George, katanya. Dua orang predator penculik Dave di masa lalu. Celeste makin bingung melihat sikap aneh suaminya. Trauma Dave tentang kejadian masa lalu saat itu sedang muncul sehingga menyebabkan ia bersikap aneh seperti itu. Sikap yang tidak dimengerti oleh Celeste, istrinya. Sementara Celeste jadi menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sedang terjadi terhadap Dave. Yang jelas setelah malam itu, ia makin ngeri sama suaminya. Dave lalu pergi keluar cari angin setelah pertengkarannya dengan Celeste, dan kemudian ketemu Jimmy yang lagi menyendiri di depan teras rumahnya. Melihat Jimmy yang masih terkenang dengan Katie, Dave akhirnya cerita bahwa pada malam saat terbunuhnya Katie, ia sempat bertemu dengannya di bar. Dave bilang itu maksudnya agar Jimmy mulai move on, karena saat ia lihat Katie di bar, sebetulnya ia lagi terlihat sangat bahagia. Bahagia akan mulai menjauh dari Jimmy untuk memulai hidup baru. Jimmy kaget mendengarkan hal itu. Sebelumnya Dave nggak pernah bilang bahwa ia bertemu dengan Katie di malam tersebut. Whitey yang curiga terhadap Dave kemudian mengatur sesuatu sehingga ia bisa membawa Dave ke kantor polisi untuk bisa diinterogasi, meskipun pada akhirnya tetap mental juga karena mereka masih belum punya bukti yang kuat untuk menjaring Dave. Sementara Dave sendiri masih belum terang-terangan dengan apa yang terjadi pada malam tersebut terhadap luka-luka pada tangannya. Namun demikian, momen saat Dave digiring ke kantor polisi itu dilihat oleh The Savage Brothers. Mereka meskipun dengan berat hati karena tahu bahwa Dave ini adalah temannya Jimmy, melaporkan kejadian itu. Jimmy masih belum mau meyakini tuduhan itu. Namun demikian, Jimmy mulai goyah ketika The Savage Brothers bilang bahwa Dave diciduk dengan didudukan di kursi belakang polisi, layaknya seorang tersangka.
Jimmy dan kedua sohibnya kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan Celeste yang sedang berada di luar rumahnya, kebetulan hendak pulang. Namun kemudian Celeste mengajak dulu Jimmy bicara. Dia bilang bahwa tadi malam ia dan anaknya menginap di hotel. Dia merasa makin hari tingkah Dave makin aneh dan ia nggak nyaman dekat-dekat dengan suaminya. Kemudian Celeste yang makin gak srek sama suaminya itu menceritakan suatu hal kepada Jimmy, bahwa pada malam terbunuhnya Katie, Dave pulang ke rumah jam 3 subuh dengan keadaan bersimbah darah. Dia bilang bahwa ia sudah memukul seseorang yang mencoba merampoknya, tapi Celeste yakin bahwa itu hanya alibinya saja untuk menutupi kebohongan. Jimmy kemudian mencoba meyakinkan pernyataan Celeste. Dia bertanya, "Apakah kamu menduga bahwa Dave sudah membunuh Katie?" Celeste melontarkan kesaksian yang mengejutkan. Ia bilang iya, dia mempercayai bahwa suaminya adalah pembunuh dari anaknya Jimmy. Gagal menjaring Dave, Sean dan Whitey kemudian memburu petunjuk dari pistol Josh Ray Harris. Mereka memanggil kembali Brendan untuk dimintai keterangan. Mereka langsung to the point, bertanya tentang keberadaan pistol ayahnya Brendan tersebut. Namun Brendan tidak mengakui hal itu. Ia bersaksi bahwa ayahnya tidak pernah memiliki pistol. Polisi kemudian menghadirkan bukti tentang kepemilikan pistol Josh Ray dari laporan kasus terdahulu yang pernah terjadi. Brendan tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak mengetahui tentang pistol yang dituduhkan pernah dimiliki oleh ayahnya. Sean kali ini mulai curiga bahwa Brendan berkata gak jujur. Tapi karena lagi-lagi mereka gak punya bukti kuat, akhirnya mereka pun menyudahi sesi interogasinya. Siang itu Dave sedang jalan ketika kemudian dia dihampiri oleh The Savage Brothers yang menepikan mobilnya di hadapannya. Mereka bilang bahwa Jimmy mencarinya karena dia ingin ngajak mereka makan dan minum-minum di bar. Sejenak Dave sempat kaget, namun akhirnya dia mau juga dibawa pergi oleh The Savage Brothers ini, mengingat bahwa Jimmy lah yang meminta ia untuk datang. Mereka sampai di bar itu, The Savage Brothers menghibur Dave dengan cerita-cerita konyol seputar dunia kriminal sampai kemudian Jimmy datang dan suasana pun jadi tegang. Kita masuk ke klimaks cerita ini guys. Di rumahnya, Brendan yang baru pulang dari pemeriksaan polisi langsung memeriksa lokasi tempat selama ini disimpannya pistol Smith Wesson milik ayahnya dan dia tidak menemukan pistol itu berada di sana. Di kantor polisi, Sean dan Whitey saat itu baru mendengarkan rekaman telepon dari sang pelapor kasus Katie. Sang penelpon terdengar seperti suara bocah dan mereka terdengar tahu bahwa korbannya ini adalah seorang wanita. Padahal tadinya mereka cuma melaporkan sebuah mobil yang terbengkalai saja. Hal itu membuat Sean menjadi curiga. Malam pun sudah tiba. Di dalam bar, mereka masih mencoba berbincang dan terus minum untuk membuat Dave makin puyeng dan lemah. Sampai akhirnya Dave merasa mual dan ia kemudian keluar untuk muntah di pinggiran sungai mistik di mana bar tersebut berada. Jimmy dan The Savage Brothers mengikutinya. Dari sini, Jimmy mulai melakukan intimidasi terhadap Dave. Jimmy menyebutkan bahwa ia membunuh Josh Ray Harris, ayahnya Brendan, di pinggir sungai mistik ini setelah ia keluar dari penjara. Dan di sini pula dia menenggelamkan mayat dari temannya itu, yang sudah menyebabkannya harus menerima hukuman kurungan tersebut. Jimmy tidak pernah mengira bahwa setelah sekian lama, ia harus kembali melakukannya. Dave pun kemudian jadi ngeh bahwa Jimmy sudah menyangka bahwa dialah pembunuh Katie. Dia kemudian bilang bahwa malam itu ia memang melakukan sebuah pembunuhan, tetapi bukan kepada Katie. Dave menyebutkan bahwa sepulang ia dari bar, ia melihat seorang predator sedang melakukan tindakan pelecehan kepada seorang bocah. Maka dari itu, ia otomatis langsung menghajar orang tersebut karena didorong oleh rasa trauma yang menghantuinya. Jimmy gak percaya karena ia gak mendengar kabar tentang ditemukannya mayat seorang lelaki predator anak kecil. Maka dari itu Jimmy meminta agar Dave mengakui perbuatannya dan berjanji akan membiarkannya hidup. Dave tetap menyangkal dan Jimmy yang sudah kadung gelap mata itu tidak mempercayainya dan tetap memaksa agar Dave mengaku. Akhirnya dengan terpaksa, Dave mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya itu dan rupanya Jimmy gak benar-benar hendak melaksanakan janjinya. Sesaat setelah ia mendengar pengakuan yang terpaksa dari Dave, dia pun langsung membunuh temannya itu. Malam itu di rumahnya, Brendan menunggu adiknya si Silent Ray pulang dan kemudian anak itu datang juga dengan ditemani oleh seorang sobatnya. Brendan langsung menginterogasi adiknya itu. Ia menanyakan keberadaan pistol milik ayah mereka. Silent Ray yang ternyata gak benar-benar silent ini tidak mau mengaku. Maka dari itu Brendan segera menghajar temannya karena menurutnya gara-gara dialah adiknya jadi terbawa gak benar. Brendan pun kemudian kembali menginterogasi adiknya dan menanyakan pertanyaan yang menohok. Mengapa dia harus membunuh Katie? Silent Ray tidak terlihat menyangkal tuduhan kakaknya itu. Brendan kemudian menghajar Silent Ray sampai akhirnya si bocah temannya Ray tadi menodongnya dengan sebuah pistol. Pistol Smith Wesson kaliber 38 milik Josh Ray ayahnya Brendan. Saat itu pula Sean dan Whitey datang ke rumah itu.
Kedua detektif ini menduga bahwa pelapor pada saat malam Katie terbunuh adalah kedua bocah ini, Silent Ray dan temannya. Si bocah tadi yang kalap hendak menembakkan pistol itu kepada Brandon, namun Sean keburu berhasil menangkap bocah itu dan tembakan itu pun akhirnya cuma menerpa langit-langit ruangan. Besok harinya Sean mendatangi rumah Jimmy untuk meminta keterangan tentang keberadaan Dave. Namun sebelumnya ia mengabari dulu tentang kasus pembunuhan Katie, bahwa pelakunya sudah tertangkap. Jimmy kaget mendengarnya. Dia menanyakan siapakah orangnya. Sean kemudian menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah anaknya Josh Ray, si Silent Ray adiknya Brandon, bersama dengan seorang temannya. Jadi mereka malam itu lagi main-main sama pistol ayahnya di jalanan ketika mereka ketemu Katie. Mereka sok-sokan dengan menodong Katie hingga gak sengaja pistol tersebut meletus. Katie kemudian lari ke taman dan kedua bocah ini mengejarnya. Maksudnya agar ia gak bilang-bilang mengenai kejadian itu kepada orang lain. Tapi kemudian Katie melawan dan terjadilah pembunuhan tersebut. Silent Ray dengan didorong oleh rasa bencinya terhadap Katie yang dianggapnya telah mencuri kakaknya dari dia, memukul Katie dengan stik baseball dan temannya yang memegang pistol kemudian menembak kepala Katie. Jimmy shock mendengar hal itu. Sean kemudian menanyakan Dave kepadanya karena ia mendapat telepon dari Celeste yang mengabarkan bahwa Dave menghilang. Maksud Sean hendak bertemu Dave karena ia ingin meminta keterangan darinya. Polisi telah menemukan sebuah mayat di lokasi rerimbunan hutan kota dan disinyalir bahwa mayat tersebut adalah jasad dari seorang yang selama ini selalu terlibat dalam tindakan pelecehan anak. Jimmy makin terguncang. Ternyata Dave gak bicara bullshit kepadanya tadi malam. Jimmy kemudian mengucapkan rasa terima kasih kepada Sean karena telah menemukan pembunuh anaknya dan kemudian bilang, "Coba kalau kamu lebih cepat." Sean menangkap maksud dari pernyataan Jimmy tersebut meskipun dengan rasa gak percaya dan kaget tentunya. Dia terkesiap, membayangkan apa yang terjadi kalau bukan Dave yang masuk ke dalam mobil penculikan itu, tetapi salah satu dari mereka atau mereka bertiga. Kejadian penculikan 25 tahun yang lalu itu telah membuat garis hidup yang kelam terhadap mereka hingga saat ini. Sean membiarkan temannya itu jalan sendiri untuk merenungi segala yang telah terjadi. Dia merasa bahwa temannya ini gak akan kabur karena tidak ada penyangkalan darinya. Jimmy kemudian mengakui perbuatannya kepada Anna, istrinya, bahwa ia telah salah dalam melakukan keputusan. Dia telah membunuh Dave, seorang temannya. Anna dengan berbesar hati kemudian mencoba untuk menghibur dan membesarkan hati suaminya bahwa yang ia lakukan tidak pernah salah, karena semua yang ia lakukan adalah demi menjaga rasa aman dari anak-anaknya, dan baginya ia tetaplah seorang raja dari kerajaan kecil mereka. Besok harinya sebuah parade dilakukan di kota mereka. Sean berada di antara keramaian dan Celeste terlihat masih mencari-cari keberadaan Dave. Jimmy kemudian keluar dari rumahnya dan disambut oleh keluarga dan sobat-sobatnya yang juga tengah menikmati keramaian pesta itu. Dia melihat keberadaan Sean di sudut keramaian. Sean menunjuknya dan Jimmy merentangkan tangannya seperti memberi kode bahwa ia telah siap menghadapi segala konsekuensi yang akan ia hadapi. Demikian kisahnya Bro dan Sis, kisah yang sangat mengharu biru, menguras emosi dan melelahkan. Kita masih harus bengong beberapa jenak setelah nonton film ini untuk ambil nafas. Oke, kita akhiri dulu videonya. Buat yang suka sama postingan kita tapi pada belum subscribe, go subscribe dan pijat loncengnya ya, biar gak ketinggalan sama bahasan kita selanjutnya. Kita pamit dulu, see you, bye.